yang sudah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan dirikan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mengejar perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, maka terbaik kita untuk menghindari penyakit hati itu adalah Al-Quran. Apalagi Allah katakan di surat 10, surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat langsung dari aku Rabbmu, Al-Quran, shifa'un lima fis sudur. Quran ini obat semua penyakit, terutama penyakit hati. Kemudian Allah katakan apa? Wahuda, dia petunjuk, warahmatul lil alamin, dan dia rahmat bagi yang beriman. Maka pentingnya kita berinteraksi dengan Quran. Karena penyakit hati yang paling berbahaya itu syirik, musyrik. Dua ini bahaya. Sampai-sampai ancamannya begini. Hadisnya Bukhari, perawi Abu Sa'id Al-Khudri, Bukhari Muslim. Ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayu dambi a'damu indallah. Rasul, dosa apa yang paling besar terhadap Allah? Rasul menjawab, antaja'alilahi bidau wa khalaqaka. Kamu buat tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Makanya jangan sampai pernah ada tandingan selain Allah. Ini yang disebut syirik musyrik. Dan syirik musyrik ini terbagi dua, besar dan kecil. Yang besar itu macam Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, ini besar. Saya sebelum Islam syirik besar. Kenapa? Karena waktu saya di agama saya sebelum Islam, itu Tuhan saya ada 3, 3 in 1, jadi satu, macam kopi, gula dan susu tadi ya. Nah kemudian syirik besar lagi kemarin keraton dikeluarkan, Kiai Islam. Nah, tahu kan? Tahu Kiai Islam. Kebunnya keraton kemarin dikeluarkan semua itu. Itu teletong ditunggu. Itu kalau teletong rebutan masyarakat ngambil. Kalau ditaruh sawah diyakini subur, kalau ditaruh perikanan diyakini menjadi makmur ikannya. Ini besar. Ada Tuhan selain Allah, ini paling besar. Ancamannya di An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik musyrik menyekutukan Allah. Allah mengampuni semua dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Maka barang siapa menyekutukan Allah atau syirik, dia telah berbuat dosa yang besar. Tuh. Maka jangan sampai syirik besar. Syirik kecil ini juga bahaya. Apa syirik kecil? Contoh obat. Obat bisa jadi syirik kecil. Contoh nih, datang ke rumah teman, kepalanya pusing. Mas, nggak punya obat sakit kepala? Ada ini, Oskador misalnya. Terus dia bilang, saya kalau nggak bodrek nggak sembuh. Nah, saya kalau nggak bodrek nggak sembuh. Syirik. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Sifa'uka wa sifa'uka. Kok dia bilang nggak bodrek nggak waras? Hati-hati. Mestinya mana? Waktu dikasih Oskador tadi, bilang apa? Bismillah. Nah itu mestinya gitu. Datang lagi ke rumah teman, pusing lagi. Setelah dapat ilmu, jadi harus ikhtiar kamu. Pusing lagi tanya, ada obat? Tidak ada. Masa tidak ada sama sekali? Ya ada, ini obat panu. Ya mana tak minumnya? Ngawur. Ya ikhtiar harus pakai ilmu gitu. Ya. Maka disinilah jangan sampai ada selain Allah. Meminta, berharap, bersandar, memohon Allah supaya kita terhindar dari segala bentuk syirik musyrik. Kalau sudah sambat sama Allah, baru silahkan temui kiai. Ini mati. Habis baterainya ya.
habis. Jadi jangan sampai ada selain Allah. Dokter juga hati-hati. Mas, anakmu sakit, nggak dibawa ke dokter. Anakku kalau nggak dokter cinta nggak sembuh, nah, itu nggak boleh. Lalu terus dokter cinta kemana? Lagi simposium, itu nggak dibawa anaknya, tambah parah sakitnya. Datangilah yang punya ilmu yang dititipi Allah, ilmu kedokteran, itu yang benar. Jadi jangan sampai kita. Lagi yang bahaya, riya. Contoh riya itu infak sedekah, itu paling gampang buat contoh. Kalau uangnya 100, takbirnya ditajam, lubangnya kurang besar, udah bisa masuk. Oh, cek itu merah 100. Padahal Rasul pesan, khairu anfiku yaidina bina yusra. Infak terbaikmu tutup dengan kiri. Kalau Jumatan, kota infak lewat, ya. Kota infak lewat ditutup. Wah. Tapi bukan karena hadis, sebab kalau dibuka rohmu. Padahal perintahnya yang terbaik. Maka jangan sampai sirik, jangan sampai riya. Kemudian setelah riya adalah ujub. Ujub ini juga bahaya. Ujub itu meremehkan orang lain, meninggikan dirinya, tapi nggak diucapkan. Hatinya yang berbicara. Contoh, infak lagi, Jumatan, kota infak lewat, kemudian dimasukkan, kelihatan, nggak sengaja 5.000. Terus dia bilang, fulan cuma 5.000, banyak aku 20, ujub. Kalau tadi riya, ini ujub. Lagi yang bahaya sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah itu kebaikan yang diceritakan. Contoh, Mas, sampai kemarin nolong orang Kedinang Permai. Udah cuma Kedinang Permai. Kedinang Selatan tak tolong, Karang tak tolong, Kedinang Barat saya tolong, PTT tak tolong. Semua diceritakan. Ini sum'ah. Ini penyakit hati semua. Dan ujung penyakit hati itu satu. Apa ujungnya? Sombong. Dan yang pertama kali sombong siapa? Di alam semesta ini yang pertama kali sombong siapa? Iblis. Dan ini Allah katakan di Al-Baqarah ayat 34. Ketika Allah perintahkan wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis abawastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika aku perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maka semua bersujud kecuali iblis. Dengan sombong dia menolak. Nah ini. Dan dia dijadikan golongan yang kafir. Makanya hati-hati jangan sombong. Jaga hati, jangan sampai sombong. Nah, ketika itu Rasul mengatakan lagi, sombongnya iblis, diturunkan surat 16 An-Nahl ayat 29. Wadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha lawasan mutakabirin. Maka masukilah pintu neraka, kamu kekal di dalamnya. Dan ini tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Mendengar ayat ini turun, Rasul mengatakan lagi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan seseorang masuk surga kalau di hatinya masih ada kesombongan sebesar biji sawi. Gara-gara ngomong begini, sahabat itu gemetar. Terus nanya ke Rasul, Rasul, baju kami ini ada besinya, ada besinya, ada kawat-kawatnya bajunya sahabat, mahal. Apakah kami sombong? Belum dijawab, yang lain tanya, Rasul, terompah kami mahal. Apakah kami sombong? Belum dijawab. Satunya nanya kudanya, Rasul, kuda kami besar, gagah, apa kami sombong? Apa jawab Rasul? Innallaha jamil
wa yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah dan Allah menyukai keindahan. Bingung sahabat, makobru ya Rasul, apa definisi sombong ya Rasul? Rasul menjawab, al-qabru batarul haq wal qabtunas. Sombong itu kalau sudah menolak kebenaran dari Allah dan meremehkan manusia, itu sombong. Jadi sahabat itu kalau bajunya mahal, ada besinya, itu bukan karena sombong. Kalau pakai kaos swan, kaos obrol swan, kena pedangnya musuh, brodol khususnya. Kalau pakai sandal swallow, sandal jepit, nggak pakai trompa, turun dari kuda, pedol jepitnya, nanti tidak bisa perang. Kudanya mahal. Kalau beli kuda di pasar Nginten Surabaya, pedangnya sahabat itu berat, bajunya berat, begitu naik kudanya meletrek. Nah, jadi kalau ada jamaah Baitul Haq pakai sandal 5 juta, wih, mahal 5 juta, itu bukan sombong, itu tandanya duit. Mereka ada duit, gak bisa tuku sandal 5 juta. Maka jangan pernah meremehkan orang, menolak kebenaran, maka tidak ada kata sombong. Hati-hati loh ya. Sebentar lagi 17 Agustus ada lomba antar RT misalnya, pingpong, sampai makini fulan sadar gini, isok tareku, alamat merokok. Karena sombong itu menolak kebenaran Allah dan meremehkan manusia. Makanya kenapa saya pindah dari agama saya yang lama. Karena agama saya lama itu ada dua itu, menolak kebenaran Allah dan meremehkan manusia. Di mana menolaknya? Nabi Ismail diganti Ishak dalam proses penyembelihan. Nabi Isa hanya seorang nabi diganti menjadi anak Tuhan, makanya tak tinggal. Sudah begitu, semua orang di luar Yahudi disebut anjing. Kalau semua orang di luar Nasrani disebut pedus atau domba-domba yang sesat. Padahal sesat sombong. Makanya disebutkan tadi dalam surat Al-Bayyinah oleh imam kita tadi, surat 98, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maka ini orang kafir golongan ahli kitab, ya orang muslim itu masuk neraka sejelek-jelek makhluk. Maka jaga hati kita, jangan sampai ada syirik, musyrik. Dengki itu juga penyakit hati. Dengki itu tidak bisa lihat orang lain sukses, tidak senang tetangga itu berhasil. Ada pickup turun, motor Vario baru, gerges, ngomong yang danda, kok dia itu ya. Besok turunkan kulkas 6 pintu, ada pak kulkas 6 pintu, langsung meriang, ngomong yang danda. Ini semua penyakit yang ditimbulkan iblis. Maka obatnya Quran, berinteraksi dengan Quran, dirikan sholat ya. Itu pintu depan, belum pintu belakang. Ada jam berapa? Ya? Kurang berapa menit? Ayo. Nanti yang depan itu apa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang kanan itu apa, yang kiri apa. Yang pasti yang depan itu pintu hati. Yang belakang komunitas, pertemanan, kelompok. Bagaimana uraiannya? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Yang kanan perang pemahaman. Bagaimana penjelasannya? Nanti. Yang kiri keluarga ya. Ini sementara yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian kita di hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan sebelum Anda? Atau ada yang mau nambahin materi? Silakan duduk sini. Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bulan depan judulnya mewaspadai kinerja iblis dan bala tentaranya.
Jadi judul bulan depan, mewaspadai kinerja iblis dan bala tentaranya.